Edi. Oke. Jadi ini Pak, kan new normal ini kan udah istilahnya Kota Pontianak sudah mulai mulai dibudayakan, terus juga udah mulai kan, sudah ada sholat Jumat segala macam. Nah, untuk kafe-kafe sendiri, Pak, kan sempat kemarin ada informasi katanya ada beberapa kafe yang wifi-nya itu disita. Apakah mungkin akan dikembalikan lagi, Pak? Karena kan memang istilahnya saat tempat yang pasti dibuka, ke depannya warkop, salah tempat nongkrong anak-anak gitu, Pak. Iya, Mbak Imade Gunarsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Kota Pontianak beberapa minggu terakhir ini aktivitas masyarakat sudah kembali seperti normal sebenarnya. Cuman suasana pemandangan aja yang berbeda. Sebagian besar memang menggunakan masker dan kita selalu mengajak, menghimbau untuk tetap waspada terhadap ketertularan atau penyebaran COVID-19. Nah, salah satunya aktivitas masyarakat Pontianak kebiasaannya itu selalu berada di warung kopi. Untuk selain minum kopi juga melakukan aktivitas memanfaatkan wifi yang ada di warung-warung kopi atau kafe-kafe. Nah, sejak bulan Maret ya, awal-awal Maret sampai April, Mei gitu ya, awal Mei itu memang Maret terutama masyarakat sedikit disiplin ya. Nah, mungkin sudah terlampau lama, terus bulan Ramadan, Idul Fitri, nah mereka kembali lagi beraktivitas. Ini melakukan patroli di warung-warung kopi, kafe, bersama tim keamanan, tim gugus tugas, ya, Kapolresta, Kodim, dan Pol PP. Ini sebenarnya masih bersifat tidak represif ya, kooperatif. Jadi kita masih menghimbau, mengajak bagi warga yang masih berkumpul di warung-warung kopi atau tempat-tempat keramaian. Karena apa? Karena kita masih menyadari virus ini masih ada di Kota Pontianak dan tentunya hasil ramalan atau prediksi para pakar, puncak pandemi di Kota Pontianak adalah di bulan Mei pertengahan. Oleh sebab itu kita pada saat itu terus melakukan pembatasan-pembatasan secara ketat. Secara ketatnya, tapi kita tidak melakukan PSBB. Nah, kejadian yang di warung kopi beberapa waktu lalu yang sempat viral, itu karena sudah beberapa kali diingatkan pemiliknya untuk menggunakan masker, terus membatasi tempat duduknya. Nah, itu sudah sampai yang ketiga kali. Ini yang menyebabkan PP melakukan penindakan, tapi sebenarnya masih bersifat pembinaan. Jadi tidak diambil, tapi disita untuk dipanggil ke kantor untuk diberikan pemahaman. Nah, tapi karena sempat viral, jadi saya juga sempat memanggil Kasatpol PP-nya, saya bertanya, ya itu yang disampaikan. Sehingga setelah itu saya minta untuk terus lakukan patroli, tapi tidak dengan cara-cara penyitaan, tapi terus kita mengajak warga, mengajak pengusaha warung kopi untuk bersama-sama lah. Dalam hal ini kan kita tidak bisa hanya pemerintah, kalau tidak didukung oleh para pelaku usaha, ini juga akan menyebabkan nanti ada ledakan-ledakan penularan yang tentunya pasti pemerintah akan disalahkan. Gitu, Mbak. Gini Pak, kan new normal nih termasuk siswa boleh sekolah. Nah, untuk protokol sekolah sendiri itu udah disiapkan belum, Pak? Ya, sekarang kita sedang masa transisi menuju new normal atau tatanan kehidupan normal baru secara resmi ya. Di lapangan kita tidak melakukan terlampau pengetatan, tapi terus melakukan sosialisasi. Misalnya membagikan masker, mengajak masyarakat yang tidak menggunakan masker, misalnya ke pasar kita minta untuk pulang. Jadi kita lebih mengajak ke kedisiplinan masyarakat. Nah, tentu bertahap, Mbak, nanti. Karena tentu kita juga mengacu kepada peraturan atau SK Menteri, seperti kalau warung-warung kopi, kafe, restoran, itu Menteri Perdagangan. Kalau pendidikan, Menteri Pendidikan. Nah, tentu kita juga akan lakukan juga melihat situasi kearifan yang ada di Kota Pontianak.
ya. Masukan-masukan para orang tua juga akan kita dengar. Apakah pertengahan Juni ini kita sudah mulai, atau nanti ajaran baru Juli, atau bahkan Desember. Ini kan kita masih kaji terus. Ya, kita akan konsultasikan ke tim gugus tugas provinsi dan arahan dari pemerintah pusat. Tapi kita yang paling penting harus siap dulu di jajaran pendidikan di Kota Pontianak. Siap guru-gurunya, siap infrastrukturnya misalnya. Sudah ditata meja, kursinya, dan juga kapasitas yang selama ini satu kelas bisa menampung 40 siswa, mungkin dikurangi menjadi tinggal 20 misalnya. Dan waktu belajarnya juga apakah tetap seperti kembali saat normal dulu, ya full misalnya 8 jam atau lebih, atau separuhnya. Ini akan kita terus bahas. Gitu, Mbak. Oh iya. Yang lain mungkin, Bang? Ada yang lain? Teman-teman media? Mas Fikri, Bang Batiar, monggo. Silakan. Bang Batiar udah open mic. Mas Fikri, silakan Mas. Selamat pagi Pak Wali, mohon maaf terlambat. Lagi Bang Fikri. Pak, sedikit aja Pak, persiapan new normal untuk ini Pak. Mungkin perlu penjelasan kepada masyarakat terkait dengan ini. Kemarin kan banyak pelaku usaha yang ini, banyak yang protes dengan penertiban. Nah, gimana untuk pemberlakuan new normal untuk pelaku usaha di saat masa new normal ini nanti? Ya begini Bang Fikri, pada saat di Kota Pontianak ada yang terpapar virus, kita sudah melakukan pembatasan-pembatasan. Salah satunya adalah dengan meliburkan sekolah. Bagi pegawai-pegawai di pemerintahan, kita himbau atau kita gunakan sistem work from home untuk di Pemkot yang tidak melayani langsung pada masyarakat. Terus bagi tempat usaha, restoran, rumah makan, dan warung kopi, kita lakukan tidak makan di tempat. Kenapa tidak makan di tempat? Karena memang pada saat itu warung-warung kopi penuh dengan pengunjung, ya. Jika kita tidak melarang warung kopi ataupun tempat usaha tutup, tetap buka silahkan, tetapi take away. Jadi silahkan dibawa, dibungkus, makan di rumah. Nah, memang kita sadari pada saat awal-awal sebagian tempat usaha, restoran, warung kopi ini akhirnya tutup karena pertama, ya kita tahu sendiri kalau dibungkus mungkin tidak enak atau tidak enjoy. Jadi kita tidak menutupnya, tetapi kita cuma melarang makan di tempat. Nah, setelah sekian lama, hampir 2 bulan, ini kita melihat perkembangan COVID di Kota Pontianak yang sekarang landai dan cenderung menurun. Nah, kita sudah mau mengarah ke tatanan kehidupan normal yang baru. Dan warung-warung kopi pun sebagian ada yang sembunyi-sembunyi kita sadari masih buka, walaupun sebenarnya masih buka dan menerima pengunjung makan di tempat. Padahal kita larang. Nah, ini yang kita terus kasih arahan. 2 minggu terakhir memang kita tidak melakukan razia dengan cara represif, tapi dengan cara terus menghimbau. Mereka tidak pakai masker, kita himbau untuk menggunakan masker, bahkan dibagikan masker dari petugas-petugas kita. Jadi kita lebih mengajak masyarakat untuk patuh dan disiplin. Karena apa? Karena kita sayang sama warga kota. Bukan berarti yang kita khawatirkan nanti kan kalau tertular bisa bawa ke rumah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan kerjasama bersama juga para pengusaha. Nah, kejadian-kejadian di lapangan akibat daripada miskomunikasi itu bisa aja terjadi seperti yang kemarin viral, yang penyitaan modem dan pertengkaran. Dan saya yakin dimanapun itu bisa terjadi. Nah, ini yang kita menjadi pelajaran. Sebenarnya kalau ada kerjasama yang baik, tentu tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kita rumah ibadah sudah kita izinkan semua rumah ibadah dengan protokol kesehatan. Dan kemarin kita pun bersama Pak Gubernur, Kanwil Kementerian Agama, kita sholat di Mujahidin, sholat Jumat. Artinya sudah tidak ada masalah. Tapi kita tetap akan memantau. Dan selama ini rumah ibadah juga ada beberapa dari 330 kalau di Kota Pontianak masjid itu udah 62 yang melakukan sholat Jumat misalnya. Mereka bahkan sangat rapat. Nah, ke depan ini kita terus mengimbau untuk tetap
mematuhi protokol kesehatan, berjarak misalnya menggunakan masker, waktunya tidak terlampau lama, dan disiapkan cuci tangan. Intinya kan itu menghadapi virus ini. Nah, khusus untuk warung kopi, memang yang sudah buka, kita tetap masih mengimbau untuk taat menjaga jarak, menyiapkan tempat cuci tangan, dan pengunjungnya menggunakan masker, dan bahkan pengelola bisa menggunakan alat pengukur suhu tubuh ya sebelum masuk. Yang sakit misalnya, yang tidak sehat sebaiknya tidak ikut atau tidak berada di tempat keramaian. Nah, termasuk kemarin sempat juga ada miss misalnya pada saat kita pikon bersama Bapak Gubernur menyarankan untuk warung kopi yang menggunakan CCTV ini untuk dikonekkan. Bukan kita yang memasangkannya, itu yang di berita itu seolah-olah Pemkot yang memasangkan CCTV di warung kopi. Itu tidak benar. Tapi yang benar adalah kita mengajak warung-warung kopi, dan sebagian besar sudah ada yang memasang kan, untuk keamanan warung kopinya. Lebih mudah mengontrolnya kalau ada warga atau masyarakat yang datang yang berkelompok. Dan ini juga asosiasi warung kopi pernah menghadap saya, dan mereka komitmen, kami akan mematuhi Pak pengunjung dengan menjaga jarak, misalnya satu meja maksimum 2 orang, misalnya. Terus ada disiapkan cuci tangan, kalau tidak sedang minum disiplin menggunakan masker. Nah, ini yang akan nanti kita sedang susun protokolnya. Nanti secara resmi mudah-mudahan paling cepat ya, mudah-mudahan paling cepat 2 minggu ke depan atau awal bulan Juli kita launching beberapa warung kopi, beberapa rumah makan ya, untuk yang seperti apa yang sebenarnya nanti di new normal mereka beraktivitas. Nah, ini gitu Bang Fikri. Baik, terima kasih Pak Wali. Ya, selamat bergabung Pak Sekjen Kemenkes. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya. Pak Wali, terima kasih co-host panitia. Pak Sekjen. Media Halo Pak Sekjen. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Pak. Lisa, terima kasih. Ya, di sini sudah bergabung teman-teman dari media. Ada Mbak Nimade dari Tribun Group, ada Mas Fikri dari TVRI, dan Bang Bahtiar dari Merdeka.com. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Sekjen terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat mungkin, atau hal-hal yang lain terkait dengan new normal ini. Mbak Nimade, Bang Bahtiar, Bang Fikri. Saya boleh bertanya nggak ke Pak Sekjen? Ya, monggo Pak. Silakan Pak Wali. Udah lama nggak ketemu, nggak bisa balik ke anak nih. Saya yakin Pak Sekjen sibuk sekali. Saya mohon maaf Pak Sekjen. Saya hanya ingin tanya satu berkaitan dengan Terima kasih. tes itu Pak Sekjen, tes swab PCR. Kan kita kemarin itu memang kendalanya waktu. Jadi waktu pasien nomor 1 di Kota Pontianak itu waktunya 4 hari keluar. Nah, setelah ke sini itu bahkan sampai di atas 20 hari. Bahkan ada yang 1 bulan baru keluar. Ini yang menyulitkan kita kemarin pada saat kita men-stressing dan tracking atau menyelusuri pasien yang terkonfirmasi. Itu kira-kira. Kedua, di Rumah Sakit Untan kita sudah ada tes PCR juga. Ini alhamdulillah. Nah, ini apakah sama alat yang di Untan dengan yang di Labkes Kementerian, terus hasilnya apakah sama? Sebab kita ingin lebih tahu juga nih tingkat keakurasiannya gitu, Pak Menkes. Terima kasih Pak Menkes. Pak Sekjen. Salah Pak Wali. Oh. Ya Pak Wali, teman-teman sekalian, barangkali ini memang bagian penting yang kita serius oleh pusat ya. Memang lab ini adalah hulunya dari semua upaya kita ingin mencari dan melihat betul, menemukan hal-hal yang berkenaan dengan COVID ini. Jadi hari ini pun saya akan ada rapat gugus tugas kebetulan
Saya juga wakil gugus tugas percepatan ini nasional yang sebentar lagi rapat tingkat menteri akan dilaksanakan. Jadi memang sekali lagi berkenaan dengan lab ini memang ada standar. Paling tidak dia punya standar dengan BSL 2 ya. Biosecurity Level 2, di mana memang diharapkan lab-lab yang berfungsi di seluruh Indonesia yang berkenaan dengan jejaring ini, yang kita sudah punya kurang lebih ada 101 lab yang aktif ya, termasuk di Untan, kemudian ada 66 lab yang tidak aktif. Jadi total jumlah lab jejaring di Indonesia itu sudah 186. Jadi tentunya Pak Wali, apa yang sudah dilakukan oleh Untan dalam hal ini tentunya sudah dilihat, sudah diperiksa, dan sudah dilakukan pengujian mutu ya. Itulah memang fungsi daripada Labkes, Laboratorium Kesehatan di Badan Litbang Kementerian Kesehatan. Jadi kita tidak lagi dalam konteks memeriksa semua sampel di seluruh Indonesia yang dikatakan Pak Wali tadi sampai 4 hari baru selesai. Ya, sekarang kan daerah-daerah sudah bisa. Tapi standarisasi itu memang harus diikuti. Nah, saya melihat Untan kan selama ini sudah beroperasi dan sudah menghasilkan hasil-hasil yang sudah dapat kita lihat bersama. Tapi memang penting uji sampling ya. Ya, kita juga memahami di dalam lab ini bisa terjadi misalnya false positif ya, false negatif. Nah, untuk itu tentunya saya yakin teman-teman dari lab Untan juga sudah melakukan komunikasi dengan Badan Litbangkes. Kita sepanjang yang kita lihat, kita melihat memang seluruh lab yang sudah aktif tadi, yang 101 lab seluruh Indonesia itu sudah layak untuk itu. Dan saya yakin Untan juga sudah menerapkan biosecurity level tingkat 2 dengan SDM yang sudah mumpuni. Nah, untuk sekali lagi barangkali komunikasi dengan Labkes pusat, Badan Litbangkes sebagai pengampu mutu ini harus selalu harus dilakukan. Saya kemarin mendengar juga sudah dilakukan komunikasi itu bagus itu. Nah, kita berharap tentunya penjagaan mutu ini harus terus dilakukan. Ya, gitu Pak Wali, saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Untan sudah maksimal. Kami juga sudah mencatat data-data yang jelas, sekali lagi berkenaan dengan uji lab ini. Untuk strategi lab ini jelas kita agar mendapat upaya yang lebih maksimal 10-20 ribu per hari seluruh Indonesia kita harapkan dapat terdeteksi dari uji lab ini. Memang strategi-strategi yang akan kita laksanakan. Semua pasien ODP, PDP di rumah sakit diperiksa tentunya dengan PCR ini. Kemudian semua anggota keluarga yang pernah kontak dengan pasien PDP juga sebaiknya diperiksa. Karena ini sekali lagi makin banyak kita mendapatkan sampel makin baik. Nakes, tenaga kesehatan di rumah sakit yang intens kontak dengan pasien-pasien PDP juga harus diperiksa. Semua yang berpindah tempat, makanya atau keluar dari zona merah, itu makanya di dalam protokol transportasi PCR juga diperlukan. Penduduk yang masuk dalam wilayah penyelidikan epidemiologi atau masuk dalam kontak tracing itu juga harus di PCR. Jadi semua tempat yang menjadi tempat berkumpul permanen seperti sekolah, pabrik, tentunya kantor-kantor yang memang menjadi daerah merah di situ, itu tentunya harus juga menjadi bagian-bagian yang harus kita lakukan. ISPA, ada yang bersifat severity acute respiratory infection misalnya ya, yang mana derajat infeksi saluran pernapasan yang berat. Kemudian itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Jadi strategi-strategi itu makin banyak kita periksa Pak Wali, akan semakin bagus kualitas data kita. Nah, harapan kita seperti itu, makanya Pak Presiden menargetkan 10-20 ribu per hari teman-teman di daerah itu dapat melakukan pemeriksaan. Tapi jangan lupa mengirimkan laporannya. Laporan ini sangat penting. Kadang-kadang kami agak sulit karena memang tata laksana kelola administrasi dari sisi laporan ini agak lemah pada lab-lab jejaring ini. Mereka periksa tetapi lupa. Kita sudah punya aplikasi di masing-masing lab di seluruh Indonesia itu yang tinggal menginput. Nah, terkait dengan quality, saya berharap teman-teman di lab Untan terus berkomunikasi ya. Kalau sulit-sulit ya bisa nanti melalui saya. Pak Kadis juga sering bicara sama saya. Dan tentunya saya akan terus pantau untuk Pontianak. Begitu Pak Wali, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Salam untuk keluarga ya. Ya, siap.
Ya, silakan Lisa. Kita jam 10 ya, setengah 10 mau dibuka Pak Gub ya. Itu ada Fikri dari TVRI, masih ingat saya. Apa kabar? Selamat pagi Pak Menkes, Pak Sekjen maksudnya. Bisa bertanya nggak? Siap. Dari mana nih Mbak Tiar? Dari merdeka.com Pak. Oke. Izin Pak untuk bertanya. Sebelumnya kan kemarin itu Pak Doni itu bilang bahwa Presiden itu ingin meminta adanya standarisasi khusus pengecekan PCR, standarisasi harga gitu Pak. Dan yang kedua juga Presiden Jokowi meminta untuk adanya pengecekan itu target per harinya itu 20.000 itu Pak. Nah, dari Menkes sendiri itu bagaimana Pak untuk merealisasikan itu? Apakah ada koordinasi secara teknisnya? Terkhususnya juga untuk menurunkan harga PCR ini yang kita tahu cukup mahal gitu Pak di masyarakat. Terima kasih. Ya, yang pasti kalau dia dirawat dengan status PDP ya tentunya itu memang ditanggung ya, nanti pemerintah bisa klaim ya. Kemudian terkait dengan strategi tadi sudah saya katakan, agar 20.000 itu tercapai, siapa-siapa yang bisa kita lakukan pemeriksaan itu sudah jelas arah pemerintah untuk dapat menggali semua masalah-masalah yang berkenaan dengan ada apa namanya yang harus kita tracing tadi. Ya, jadi sekali lagi memang persoalan ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, nanti saya barangkali apa langkah-langkah lanjut terhadap yang di luar, barangkali yang memeriksa secara mandiri ya. Tapi kalau dia memang statusnya PDP, statusnya dia dirawat, statusnya dia menjadi pasien daripada COVID ini, memang semua pelayanan di rumah sakit ditanggung pemerintah. Gitu Mas Batyar. Oke. Terima kasih, silakan. Siapa lagi? Mudah-mudahan saya betul-betul hari ini bersamaan ada Vikon juga dengan gugus tugas. Tapi ya untuk Kalbar saya hadir. Karena sudah janji dengan Lisa itu, dengan Pak Wali, dengan Pak Gub. Ya. Teman-teman yang lain, Mbak Nimade, monggo Mbak. Ya, selamat pagi Pak Sekjen. Pagi, Nimade. Saya Nimade Gunarsi dari Wartawan Tribun Pontianak, Pak. Ya. Ini Pak, untuk protokol new normal ini, apakah semua wilayah yang sudah bisa melakukan protokol awal, ataukah hanya wilayah yang udah masuk zona kuning, zona hijau, yang sudah boleh melakukan? Karena kan saya lihat sepertinya, walaupun daerah-daerah tersebut masuk zona merah, atau bahkan mungkin zona merah tua yang kemarin sempat ada beritanya itu, mereka sudah mulai melakukan pembukaan di masjid, tempat ibadah, atau mungkin untuk zona merah mereka ada pengaturannya, protokolnya sekian, sedangkan untuk zona hijau sekian dan zona kuning itu sekian. Bagaimana Pak? Ya, yang kita betul-betul ya sekali lagi ini kan persoalan kita memutus transmisi, kita memutus penularan. Sekali lagi kalau dalam konteks adaptasi, saya barangkali lebih mudah menyebutnya adaptasi kebiasaan baru ya, daripada new normal dalam segala macam itu tentunya kadang-kadang lebih kepada konotasi ya ke Indonesia lah adaptasi kebiasaan baru. Jadi sekali lagi kita memang dalam strateginya tentunya melihat hal-hal yang bersifat epidemiologis ya. Apapun yang dilakukan pemerintah, ya WHO juga sudah membuat tools yang kita kenal, ada yang disebut R0, RT dan seterusnya, itu yang memang bagian-bagian yang memang bisa dilakukan upaya-upaya mengarah kepada adaptasi kita. Jadi sekali lagi ukuran-ukuran epidemiologis sangat penting. Tapi apapun namanya, konteks kita ingin membuat protokol, kita ingin membuat semacam panduan, guidance untuk perilaku hidup bersih sehat, itu adalah bagian-bagian yang memang harus dilakukan oleh semua pihak, apalagi di jajaran kesehatan. Teman-teman di kesehatan sudah paham lah apa sih PHBS itu, apa sih yang kita kenal sekarang ini protokol ya, protokol ya karena kita menghadapi pandemi tentunya kita juga tidak bisa larut dalam hal yang berkenaan dengan kungkungan pandemi ini, tapi kita harus produktif,
tetapi harus aman dari COVID. Makanya karena ada ukuran-ukuran yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan ketentuan-ketentuan misalnya PSBB, kemudian ketentuan-ketentuan dari angka-angka epidemiologis, penerapan itu memang mengarah kepada hal-hal yang berkenaan yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan pemerintah dengan zona-zona tadi. Ya. Tetapi sekali lagi, yang dinamakan protokol kesehatan, yang dinamakan panduan perilaku hidup bersih sehat, itu universal berlaku. Ya. Makasih, Made. Iya, Pak. Oke. Bisa jam berapa kita mulai, Lis? Kalau nggak ada lagi. Ya, gimana teman-teman? Waktu sudah menunjukkan pukul 9.24. Dari Iluni ya. Ya. Pak Sekjen. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam, sila. Saya enggak bertanya, mohon maaf lahir batin aja. Emang. Lahir batin. Ya, udah jamnya juga udah mau. Ya. Makasih ya. Ya. Oke. Pindah link ya Pak Dharma ya. Iya, terima kasih Pak Sekjen, Pak Dr. Gigi Oscar, MPH atas waktunya, Pak Wali, Pak Insinyur Edi Kamtono, MMMT, teman-teman dari pers, Mas Fikri dari TVRI, Bang Batiar dari Merdeka.com, dan Mbak Nimade dari Tribun Group atas waktunya. Kita akhiri doorstop dan press release untuk Iluni.